Jadi bisa berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia secara fasih, jelas, lugas. Allah Sallallahu alaihi, menguasai penuh tubuhnya, menguasai penuh pita suaranya, bibir lidahnya dikuasai Allah Sallallahu alaihi, nama terkunci Sallallahu alaihi. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang tertarik ke sini, Anda bangsa goib dari golongan apa? Mengetahui Anda ini siapa? Mengetahui, coba disebutkan Anda dari golongan apa? Siluman apa kesenangan Anda? Bentuk Anda yang disenangi itu membentuk apa? Seperti kera besar. Seperti kera besar. Begitu. Asal Anda dari mana ini? Anda tinggal di mana itu? Menempel di bumi ini, itu tempat seperti apa yang Anda tempati? Di kerajaan saya. Ya, itu tepatnya berdekatan atau menempel atau menyatu Tanah. Ya, semua di tanah lah. Kalau di angkasa namanya awang-awang atau langit atau apalah ya. Kalau di bumi ya semua yang menempel ya di bumi, ya di tanah ini. Walaupun laut juga ada dasarnya, mungkin ada tanahnya juga, atau enggak tahu lah persisnya seperti itu. Udah, langsung ke intinya aja, nggak usah berbelit, nggak usah membuat berpanjang lebar. Udah, katakan aja tujuan Anda, tujuan segala komunikasi saja, hanya ngobrol saja. Anda saja sudah ditarik oleh guru kami, oleh manusia yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Mengenal kan? Oke, diulangi lagi. Mudah-mudahan dengan izin mediatornya sinkron, mediatornya tambah fokus, tambah netral. Allah Subhanallah. Itu kira-kira yang tempat Anda tempeli atau Anda ada kajian Anda itu goib ya, itu di negara mana itu? Bukan di sini. Ya, saya bukan nanya bukan atau tidak, iya atau bukan, saya nanya
namanya? Jauh. Jauh. Ya namanya apa itu? Ya jauh lah. Kalau dekat jadi samping saya berarti. Itu namanya negara apa? Negara besar. Anda tahu namanya negara besar itu? Saya tidak paham namanya. Memang Anda nggak pernah melihat manusia itu ngomong yang keluar kata-kata itu? Mengetahui. Ya oke. Udah sekarang bentuk tempat di alam manusia yang Anda tempati itu seperti apa bentuknya? Sangat luas. Berbentuk seperti apa? Jauh. Jauh. Seperti bangunan tinggi. Itu jauh atau panjang atau lebar? Ini di manusia itu ada penyebutannya. Itu terbuat dari apa itu bangunan itu? Kotak besar. Hampir sama dari bangunan dengan yang lainnya. Itu kalau Anda menyebutnya lah, itu namanya apa? Juga nggak tahu juga. Sama. Tidak tahu. Ya Allah, kamu jadi apa di manusia? Ada tempat nggak tahu. Karena masanya jauh. Apa saya suruh membuka ini obrolan ini dari mana, bentuk apa? Ya pasti iya aja lah, udah kebiasaan. Anda kan mencari jalur aman, ya percuma kalau saya mediumisasi, saya yang nanya, saya yang membuka lah. Anda sendiri pasti iya ngikut apa yang saya mau, ya percuma lah. Ya mas saya ini kalau cara saya tidak akan membahas dan mediator ini, saya menyadari kami belum akurat, kami belum cuma guna pakai saja, dan juga mediator ini katanya tidak mudah mediatoran itu. Makanya itu salah satu apa yang saya bahas, saya rahasiakan. Saya akan sesuai dengan kemampuan Anda, kira-kira pas apa enggak dengan yang saya maksudkan seperti itu. Ya kalau Anda apa-apa tidak tahu, ya jangan Anda penyusup. Kalau penyusup berarti sudah saya dibuang, namanya juga Anda yang membuat masalah. Yalah disebutkan aja, ya nanya dulu di sisi alam manusia dulu, ciri-cirinya kerajaan Anda itu menempel atau berdekatan atau di atas atau di samping lah, saya tidak tahu istilahnya. Udahlah pokoknya kira-kira apa itu yang di alam manusia ini, bangunan berbentuk apa? Panjang. Panjang, Sangat panjang. nah itu digunakan oleh manusia. Ada di yang lain di negara pun. Ya itu kira-kira itu fungsinya
dulu digunakan oleh manusia itu sebagai apa? Untuk tempat berlindung. Zaman dahulu. Nah, itu ciri-ciri orang yang di sana itu seperti apa perawakannya, bentuk tubuhnya? Hampir sama dengan kalian. Dari bentuknya yang berbeda. Seperti apa kalau di sana itu? Dari kulitnya jauh lebih putih. Terus apa lagi? Dari matanya Apa? lebih kecil. Oh. Berarti benar Anda ini Sayang saya tempati yang sering saya lihat. Walaupun banyak sekali yang berdatangan yang berbeda, bukan dari sana. berarti memang itu ada salah satunya di dunia. Satu-satunya yang saya miliki. Ya. Ya, itu kalau dari pengakuan Anda mirip dengan apa yang saya maksud, jadi saya kepengen menarik salah satu goib yang ada di tembok Cina sana, di negara Cina itu namanya, kalau kamu tidak tahu sekarang biar tahu, negara Cina orangnya cirinya itu putih-putih sipit-sipit, itu tembok Cina, itu bentuknya jiwa panjang memanjang puluhan kilometer. Dan memang dulu sejarahnya itu buat benteng, untuk pelindungan. Seperti itu. Tempat berlindung di masa lalu, pada saat itu. Ya. Sekarang digunakan untuk tempat-tempat wisata dan dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia, karena memang salah satunya di dunia ini yang terpanjang seperti itu. Ya, kalau Anda sendiri itu ada di sana itu sebelum dibangun atau sesudah dibangun Anda? Saya sebelum dibangun sudah menempati tempat itu. Semua ada di bawah kaki saya bangunan itu. Ya. Berarti Anda ya ingatlah ya dulu proses pembangunan dari bangsa manusia itu. Ya, banyak yang pertumbangan salah satunya. Atau itu semua yang bangun dari bangsa manusia atau ada bantuan dari bangsa jin? Semuanya kalangan manusia. Ya. Namun ada yang berbeda dari bangunan itu sendiri. Banyak yang menyeliputi, bukan dari bagian saya. Tak dari mana. Seperti apa bentuknya itu? Putih semua. Ya, kira-kira oleh kira-kiramu ini itu dari makhluknya Allah, dari golongan apa? Yaitu yang sebagai mendampingi kalian selama ini, yang membantu keperluan kalian. Masa malaikat? Ya. Oh, ada di sana, diseliputi. Banyak dari zaman dahulu. Sudah diseliputi. Salah satu rahasia dari negara itu sendiri yang mungkin sudah Anda kenal di bagian ajaran kalian. Apa itu? Sudah ada yang tertulis. Ya, saya kok bangsa Anda dulu ini, bangsa jin siluman seperti Anda ini, itu sepanjang tembok Cina itu kira-kira itu ada berapa kerajaan goibnya itu? Hanya kerajaan goib yang ditempati.
namun sentral ada satu yang meliputi, yaitu kalau yang Anda tadi mengatakan ada bangsa cahaya, bangsa putih yang bukan dari bagian bangsa Anda, itu menyebar seluruh panjang itu atau satu titik? hanya satu titik, tapi dari pancaran itu ada dari dahulu. Itu apa itu yang Anda lihat? Memang melindungi? Salah satunya ada rahasia yang tidak saya bisa tembus atau mengetahui di dalamnya itu. Berarti ada peninggalan yang memang di alam manusia terlihat. Ada salah satunya. Tapi Anda sendiri tidak bisa menembusnya. Tidak bisa menembus maksud dari itu semua. Berdiri di atas semua bangunan itu yang diseliputi oleh bangsa putih. Maksud apa itu saya tidak tahu. Tapi barangkali Anda misalnya tidak mengurus sendiri, mungkin ada bocoran dari bangsa-bangsa goib yang Anda kenal, yang mengetahui. Ada enggak berita-berita itu dalam goib sana? Ada. Apa kira-kira kalau yang Anda dapat informasinya? Ada sumber cahaya energi yang menyinari tumbuhnya cahaya di negara itu untuk memeluk seperti kalian. Artinya memeluk agama Islam. Ya, itu yang saya dengar. Ada sedikit cahaya yang sudah terbuka, walaupun dari dulu. Rahasia kecil yang sudah saya ingin tahu di balik terbukanya rahasia. Ya, ini kabar terbaru, makanya saya pengen bertanya dari versi Anda. Anda dalam waktu dekat ini melihat enggak ada golongan manusia yang mencoba membuka rahasia karena ada keluarnya suatu bukti sejarah, bukti masa lalu yang memang lagi dilihat, lagi diteliti gerombolan orang sebagai resmi di sana. Anda melihat tidak? Saya melihat dan mengakuinya. Tapi Anda sendiri, bangunan itu Anda bisa menembusnya atau tidak? Tidak bisa menembus ke dalamnya. Tapi yang Anda ketahui sebatas apa itu? Itu saya mengetahui ada yang memendungnya di dalamnya dan diselimuti
seperti gerbang yang akan terbuka, dan saat ini petugasnya sudah membukanya. Kami pun melihatnya dan ternyata seperti ini yang selama ini pancarannya. Dari bangunan yang kokoh, kami pun sebenarnya bisa menghancurkannya, tetapi saat itu seperti ada dari bangsa lain, entah dari mana, yang membuka rahasia itu sendiri. Berarti ini yang Anda ketahui ditemukannya bukti sejarah itu di alam gaib ada kesengajaan, ada segerombolan makhluk yang membuka. Yang membukanya. Kami tidak mampu membukanya, bahkan menembusnya pun kita tidak bisa. Walaupun begitu banyaknya dan lampau waktu kita berada di situ, kami tidak bisa. Tapi saat itu begitu mudahnya menghancurkan. Ya oke lah, ini bagi sebagian orang mungkin ada yang menganggapnya suatu kebetulan saja, tapi bagi orang yang punya iman Islam, mengetahui hakikat, atau lagi mungkin sudah ma'rifatullah, tahu maksud Allah dalamnya, ya pasti tidak akan ada kebetulan, semua dalam rancangannya. Berarti Anda pun mengatakan dengan wasilah ditemukan ini, itu ada energi-energi yang memang sengaja untuk membuka, untuk memunculkan saat ini. Yang memunculkan saat ini salah satunya sudah dibukanya cahaya itu yang akan mendorong untuk bersama kalian ikut dalam rombongan kalian. Dan banyak sekali rahasia di negara itu yang tidak saya bisa cerna. Ya, seperti di awal tadi Anda sudah disebutkan, Anda sudah saya ucapkan kami ini siapa, Anda juga sudah mengiyakan. Itu hakikatnya semua kejadian itu ya Allah yang mentakdirkan, tapi semua ada proses di dalamnya. Ini kira-kira bisa ditemukannya dan muncul di saat ini, ada nggak kaitannya dengan manusia yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Ya. Saya paham, dan ternyata semua terkait seperti itu. Maka dari itu, negara itu sengaja tidak sengaja banyak yang ikut andil di dalamnya untuk membela negara kalian. Ya, saya mulai paham. Malah kali ini Anda ini paham.
Saya mulai terang. paham semua berkaitan dengan itu. Ya tadi Anda mengatakan ternyata dari manusia di sana itu banyak yang membela, andil di sini, membantu. Itu memang secara tarikan di dalam diri ikhlas atau ada? Tarikan di dalam itu salah satunya yang membukanya dengan mulai terbukanya kepercayaan adanya agama Islam di kalian, salah satunya seperti ini. Tarikan kuat dengan salah satu orang negara itu, dari pemikirannya sangat cerdas. Salah satunya Sebenarnya berkaitan dengan negara ini untuk membantu negara kalian di masa yang akan datang, yang akan ditentukan dengan banyaknya teknologi baru. Untuk kejayaan negara ini juga sebenarnya berkaitan dengan negara yang saya tempati. Saya baru paham. Ya, ini kalau kabar dari kalangan manusia itu kan telah ditemukannya salah satu makam Nabi yang bernama Nabi Zulkifli alaihi salam. Tapi kalau dari sisi pandang Anda, ya tadi Anda mengatakan bahwa banyaknya diseliputi kekuatan putih, dijaga oleh para malaikat yang sudah dari dulu sudah memancar, tapi mungkin Anda juga belum bisa membuka rahasia. Itu kalau kalangan Anda ini percaya enggak kalau itu memang makam dari seseorang yang punya derajat Nabi? Saya percaya akan kekuatan itu. Saya mempercayai bahwa di dalamnya itu diselimuti banyaknya malaikat di dalamnya, banyak rahasia. Kira-kira bukti itu yang dengan versi bangsa Anda, bangsa Goib ini akurat enggak? Kok ada sebuah bangunan kecil yang diseliputi oleh para malaikat, itu kan berarti menandakan bukan sembarangan ya, apalagi dengan begitu banyak yang dilindungi. Dan ini kira-kira dengan kabar yang ada bahwa itu salah satu pesarean atau mungkin kuburan atau makam Nabi itu. Saya mempercayainya karena begitu dahsyat energi itu ketika dibuka. Sampai bangsa Anda tidak bisa menembusnya. Menyebar. Ketika itu sudah dibuka. Oh, berbeda sekali setelah ditemukan dan belum. Sangat berbeda. Walaupun itu terbentuk dari pandangan kalian seperti tanah, Tapi di bangsa kami itulah dari salah satu rahasia benteng yang sudah ditutupi selama ini. Gerbang yang sudah tertutup pada waktu lamanya. Bahkan kami tidak bisa menembusnya. Walaupun
bisa merasakan dari energi yang berbeda dari bangsa kami. Waktu itu terbukanya tanah itu sama saja membuka gerbang yang tertutup dilindungi oleh bangsa malaikat. Dan yang jelas Anda mengetahui kalau memang ada segerombolan energi cahaya yang memang sengaja ya dari luar untuk membuka itu. Ya. Bukan yang dari dalam untuk keluar, tidak, tapi memang ada utusan-utusan cahaya itu untuk membuka itu. Yang membuka kuncinya sendiri. Dengan jalan seperti apa? Dibikin ambruk, dibikin bencana seperti apa? Mudah bagi mereka. Ya kira-kira kalau yang Anda ketahui itu seolah-olah seperti apa? Energi putih yang mengambil energi hitam seperti gerbang, diambil, ditarik, dan hancur semuanya. Seperti selimut yang dibuka. Terus faktanya yang ada di alam manusia itu seperti Tanah semuanya. ya, artinya seperti tanah kena bencana Itu merekah, jebol, seperti itu. benar. Tidak semuanya seperti itu hancur. Tidak seperti layaknya bencana. Tapi itu memang tarikan Yang terbuka sebenarnya. Ya. bukan dari bencana. Ya, artinya mungkin ada kan orang yang beranggapan itu seperti bencana, tapi setelah terjadi bencana itu terlihatlah kan seperti itu. Ya kan manusia kan macam-macam itu pendapatnya. Ya, ini mewakili pendapat orang yang memakai logika, memakai pandangan lahir kan seperti itu. Itu kan bukan sengaja digali kan, bukan pencarian. Jadi artinya secara tidak langsung emang itu ada bencana, tanah itu longsor dan terbuka dan terlihat sesuatu keanehan di dalam tanah tersebut. Aneh, bangsa kami pun aneh. Ya. Nah, ini kembali kepada pengakuan Anda ini. Anda tadi di awal mengatakan Anda ini ada sebelum bangunan itu ada, artinya sebelum tembok Cina itu dibangun. Itu emang makam itu sudah ada atau belum yang waktu itu Anda melihatnya? Sudah ada. Waktu itu Anda mengetahui enggak itu makam siapa? Saya tidak tahu. Oh, yang ada cuma diteliti cahaya aja. Itu dahulu diselimuti berbentuk tanah. Oh, dulu memang Anda lahir sudah tertutup. Sudah. Semua dipenuhi dengan pepohonan yang luas. Dan banyak rahasia di balik bangunan itu. Berarti Ternyata seperti itu. artinya bangsa Anda ini setelah jin siluman itu juga ada keterbatasan untuk bisa menembus. Ya. Karena dari kekuatannya itu sangat kuat. Banyak yang menyelimuti. Dari malaikat atas atau teratas yang saya bisa merasakannya. Tapi sebenarnya di zaman dahulu itu yang Anda pertama di sana itu agama keyakinan orang-orang setempat dulu emang sudah seperti kami Islam atau bukan waktu yang Anda ingat pertama kali Anda ada di sana? Artinya Ada dahulu yang tertua. ada
yang kira-kira ini masa lalu Anda ini. Dulu Anda ada di dunia ini dengan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau masih ada di zaman sekarang lebih 1400 tahun yang lalu. Itu Anda sebelum itu atau waktu itu atau setelahnya? Saya sesudah. Sesudahnya. Dan pernah mendengar adanya nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anda setelahnya. Saya mulai terlahir setelahnya. Ya ini kan artinya hanya sebatas pengakuan Anda ya. Mungkin barangkali ada orang yang berpikir logika bangunan itu, yaitu kita bukan membahas proses seperti apa. Cuma saya ya kebetulan dengan Anda ya butuh difilter kembali, karena ya Anda juga mungkin nggak akan tahu nginget, karena itu memang bukan urusan Anda tentang bangunan itu kan. Cuma yang saya lihat kira-kira pengakuan Anda ini, Anda itu kira-kira itu ada diciptakan itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ada Islam, berarti waktu itu. Berarti sebelum itu Anda belum ada. Belum ada. Tapi Saya setelahnya. Tapi kalau Anda memang mengetahui ada cahaya yang meliputi di salah satu gundukan, pertama kali Anda di sana, Anda sudah mengetahuinya. Sudah tahu. Dan walaupun di sana pun nggak ada yang tahu, nggak bisa menembus ke kalangan jin siluman. Tahu dan bisa menembusnya. Seberapapun kekuatannya tidak ada yang bisa. Ya. Udah, jadi ini poin pentingnya yang Anda lihat dari kekuatan secara gaibnya itu. Tempat yang ditemukan sekarang ini bukan sesuatu bangunan yang biasa, tapi luar biasa, Sangat luar biasa. Nah, jadi Anda juga kalau dari pendapat dari kalangan manusia, karena mungkin semua kan ada bukti-buktinya ya, tapi saya juga bukan detail di itu, tapi artinya dengan kekuatan yang menyeliputi, apakah itu hanya orang biasa, hanya orang soleh biasa, atau derajat para nabi? Kalau Anda meyakininya. Itu saya meyakini jelas lebih tinggi dari kalangan manusia biasa yang memiliki yang dimiliki saat ini. Dan terbukanya ini ada faktor kesengajaan, memang ada kekuatan Itu yang sengaja membuka. Sudah ada dan terjadi. Tidak serta-merta, hanya kebetulan. Nah, ini keberadaan Anda di sini itu ada nggak tugas menjaga apa? Tentunya banyak rahasia terpendam yang harus saya jaga. Oh, ada. Berarti Anda sudah Banyak. ada tugas. Saya memiliki tugas. Tapi kira-kira sekarang Anda sudah bisa ketemu ini, tambah paham atau tidak bahwa Anda ini bertugas untuk siapa? Ya, saya mengerti. Ya berarti udah jalankan tugas ya. Baik-baik, saya Artinya akan jadi Anda nanti semangat lagi. ya mudah-mudahan tadi Dan terutama saya sudah didatangkan ke negara ini. ya intinya nanti Anda iman Islamnya nanti kan ada saatnya ya, mau Anda punya tugas, kecuali Anda memang di sana gelandangan lah,
saya ikhlaskan. Anda punya tugas kan? Saya mempunyai tugas banyak. Asli yang diamankan kepada Anda. Asli. Ya, saya ya sudah. Ini mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya khususnya bagi bangsa Anda juga memerlukan informasi, tambahan informasi ya. Ya, alhamdulillah ini takdirnya Allah juga untuk bisa datang kembali ke sini ya. Terima kasih. Ya, semoga sana bertugas kembali. Terbuka kuncinya kembali dengan selamat ke tempat tugasnya. Dan semua efek ketima kalau ada langsung menguap. Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.